Bayangkan kalau kita punya ribuan pasukan tentara, tapi pas disuruh nyerang semuanya malah tidur atau cuma jalan di tempat. Kira-kira bisa menang perang nggak? Nah, jadi pasti enggak ya. Nah, jadi perang itu pasti kalah. Ya, jadi begitulah nasib sperma yang mengalami gangguan motilitas atau pergerakan yang buruk. Nah, banyak pria yang merasa bangga. Wah, dok, ini sperma saya banyak, kok kental lagi ya? Pasti ini top chair banget nih ya. Nah, padahal faktanya jumlah banyak itu percuma kalau pasukannya mager alias malas gerak. Kondisi ini sering jadi biang kerok, ya kenapa pasangan suami istri bertahun-tahun menikah tapi belum dikasih momongan. Ya kenapa ya sperma bisa jadi pemalas ya, dan gimana cara bikin dia ngebut lagi biar istri cepat hamil. Jadi kita bahas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat ya, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Dalam dunia medis, kondisi sperma yang malas bergerak ini namanya actinodospermia. Ya, jadi agak ribet ya namanya. Nah, kita sebut saja sperma mager biar lebih mudah, biar lebih familiar ya, dekat. Nah, teman sehat ya harus tahu perjalanan sperma menuju sel telur itu bukan jalan-jalan sore di taman ya, bukan jalan-jalan santai, itu memang medan perang bagi mereka. Jaraknya jauh, lingkungannya asam, dan rintangannya itu berat ya. Walaupun kesannya itu ya cuman sekedar lurus, belok kanan atau belok kiri ya, tapi itu berat. Nah, hanya sperma yang geraknya cepat ya, kemudian yang geraknya lurus dan gesit ya, artinya progresif, yang bisa bertahan hidup sampai ketemu sel telur. Nah, kalau gerakannya dia cuma muter-muter ya di tempat, atau gerakannya cuma gini-gini di tempat, nggak maju nggak mundur ya, atau cuman geter-geter doang kayak habis kesentrum. Nah, itu ya lama-lama bakal mati dia ya di tengah jalan ya, sebelum membuahi ya, sebelum sampai ke tujuan udah meninggal duluan. Nah, ini adalah gambaran mikroskop ya yang membedakan sperma sehat ya yang malas juga. Jadi ini ada perbandingan. Nah, jadi ini bisa teman-teman lihat perbedaannya. Nah, jadi ini bisa teman-teman pahami. Teman sehat ya, bisa dilihat tadi bedanya. Yang kiri itu lincah ya. Nah, sedangkan yang satunya ya itu nggak lincah. Nah, kalau yang kiri itu dia geraknya lurus, pergerakannya seperti ya semangat gitu ya. Nah, ini ada sperma-sperma yang unggul ya, sperma yang juara. Nah, kalau sebelahnya ya itu geraknya itu ya kayak kurang semangat, bahkan ada yang loyo-loyo ya, ada yang diam ya kayak patung. Kalau mayoritas pasukan kamu seperti yang normal ya aman saja, tapi kalau seandainya yang bermasalah ya tentu ini jadi masalah ya gitu, karena nggak bisa sampai ke sel telur. Nah, terus apa sih penyebab sperma jadi lemas begini ya? Ada 3 musuh utama yang sering tidak disadari para pria. Nah, jadi simak baik-baik ya. Yang pertama itu pabriknya kepanasan atau hipertermia. Nah, ini penyebab paling sering di zaman modern ya. Jadi pabrik sperma atau testis itu diciptakan Tuhan menggantung di luar tubuh supaya suhunya lebih dingin dari suhu badan. Tapi kebiasaan kita malah memaksakannya, memanaskannya ya, sengaja dianget-angetin. Nah, siapa saja kalau hal ini jadi nggak bagus ya yang melakukannya. Nah, siapa yang kalau kerja itu hobinya mangku laptop di paha berjam-jam. Itu kan laptop itu kan ada kipas, ada panas ya, itu nggak bagus. Naruh handphone mungkin di depan kantong, kan handphone apalagi habis dipakai panas gitu ya, itu juga nggak bagus. Jadi hati-hati ya, kurangi kebiasaan itu, panas dari baterai laptop ya, ataupun misalkan dari handphone, atau karena pakai celana yang ketat-ketat karena jin ya, atau misalkan hobi mandi air panas, berendam-berendam di air panas ya, itu sama dengan lagi matangin sperma kamu ya, dimasak spermanya. Nah, akibatnya sperma jadi stres, jadi rusak, dan juga tidak kuat berenang. Yang kedua, varikokel. Nah, ini kalau nyebut bahasa gampangnya itu varises ya di kantung buah zakar. Nah, penyebab kedua ini masalahnya ya itu nggak biasa tapi banyak juga dialami. Jadi coba teman-teman ya raba kantung buah zakarnya masing-masing ya. Nah, itu kalau ada urat-urat yang menonjol, bandingkan kiri dan kanan ya, jangan raba sendiri ya, atau ngeraba punya orang, jangan ya, nanti marah dia. Jadi raba sendiri, bandingkan yang kiri dan kanan. Nah, urat-urat yang menonjol ya, dia gerenjel-gerenjel bahasanya, atau kayak cacing ya, menggumpal-gumpal. Nah, itu hati-hati ya, itu namanya varikokel ataupun varises.
Nah, pembuluh darah yang melebar ini ya itu bikin aliran darah tidak lancar dan suhu di testis jadi panas. Nah, sperma yang diproduksi jadinya cacat ya, lemas ya, karena suplai makanannya terganggu ya, suhunya terganggu. Ini penyebab medis nomor 1 ya, kemandulan pria yang harus dioperasi. Ya, ini kalau seandainya mengalami hal ini jangan dibiarkan, nanti takutnya mempengaruhi kesuburan teman-teman ya, nanti setelah menikah malah lama punya buah hati. Yang ketiga itu gaya hidup ya, gaya hidup yang nggak sehat sekarang ini sudah seperti apa ya, kebiasaan yang biasa-biasa saja, padahal itu merugikan sekali. Ya, jadi rokok misalkan alkohol ya, jadi zat kimia dalam rokok dan alkohol itu merusak baterai sperma ya yang disebut dengan mitokondria. Jadi ibaratkan motor ya, motor listrik ya, baterainya rusak ya pasti gampang mogok ya. Nah, atau motor pakai bensin ya, bensinnya habis ya, jadi spermanya itu ya nggak bisa gerak ya. Jadi utuh secara fisik tapi nggak ada tenaganya buat jalan ya, jalan dikit mogok dia. Nah, selain itu radikal bebas dari rokok ya merusak DNA sperma. Jadi ya kalaupun membuahi resiko keguguran tinggi. Jadi kalau mau istri cepat hamil, stop dulu kebiasaan ini ya, rokok ya, kemudian alkohol ya, stoplah seumur hidup ya, biar kamu juga sehat ya, panjang umur. Lalu kalau sudah terlanjur mager, gimana solusinya, Dok? Nah, jadi tenang ya. Jadi sperma itu diproduksi ulang setiap 3 bulan ya, kurang lebih 70-an sampai 90 hari. Jadi masih bisa diperbaiki kualitasnya. Coba terapkan 3 tips ini. Yang pertama, dinginkan area bawah ya mulai besok. Itu dengan gimana? Bukan dikasih es ya. Nah, itu nggak boleh juga. Jadi ganti celana dalam ketat ya, pakai yang longgar. Kemudian ya pakai yang boxer misalkan, ataupun yang intinya berbahan katun, longgar, nggak ketat, sesuaikan nomornya, jangan sempit ya. Jangan pangku laptop lagi di depan, kemudian jangan taruh HP di depan ya, taruh di kantong belakang atau di saku baju, atau pakai dompet besar ya, kan sekarang banyak tuh jualnya. Nah, jadi ini akan memberikan ruang ya, biar suhunya itu nggak panas. Jangan suka berendam di air panas ya. Ya, sekali-sekali mungkin boleh dengan waktu durasi yang sebentar, tapi kalau terlalu sering nggak boleh juga. Jadi memberi ruang napas buat testis kamu agar suhunya turun dan produksi sperma kembali optimal. Yang kedua, asupan mineral, zinc, dan vitamin C. Jadi sperma butuh bahan bakar khusus ya. Perbanyak makanan yang mengandung vitamin C dan juga zinc tadi ya. Jadi perbanyak makan kerang misalkan, daging merah, atau biji-bijian labu ya yang kaya akan zinc. Nah, zinc ini fungsinya kayak turbo ya, buat ekor sperma supaya putarannya ataupun kayuhannya itu kuat ya, tahan lama, tambah kencang gitu juga ya. Sama kayak buah-buahan kayak jeruk ya, jambu biji atau tomat ya, itu kan kayak lycopene ya, dan juga vitamin C, antioksidan ya. Nah, itu untuk menangkal racun ya yang merugikan. Yang ketiga itu olahraga, tapi jangan berlebihan. Olahraga bagus buat organ reproduksi, aliran darah jadi lancar, tapi hindari bersepeda jarak jauh ya yang terlalu sering, karena kan itu kalau seandainya duduk ya, itu nanti testis jadi panas, ketempelan ya. Nah, jadi ya jogging, jalan santai ya, ataupun olahraga lain yang tidak membuat trauma pada testis ya. Jadi jangan sampai nanti olahraganya silat gitu ya, atau karate, takut nanti ketendang ya. Nah, jadi hati-hati. Jadi teman sehat, kesuburan pria itu bukan cuma soal bisa keluar atau ejakulasi, tapi soal kualitas pasukan di dalamnya. Kalau sudah menikah setahun lebih ya dan belum hamil, belum punya buah hati, belum ada tanda-tanda, nah ini jangan menyalahkan istrinya saja buat periksa ke dokter, tapi suaminya juga harus diperiksa ke dokter ya. Dokternya dokter apa? Dokter andrologi. Jadi cek analisis sperma di laboratorium, ini penting ya. Nah, nanti dilihat spermanya gimana, ya jumlahnya, kemudian juga bentuknya, ya geraknya. Jangan-jangan ada masalah ya, atau masalahnya cuma ringan sebenarnya, kurang vitamin saja ya. Nah, itu jadi perlu dicari tahu dulu masalahnya seperti apa. Nah, sekarang coba ngaku di kolom komentar ya, khususnya pada bapak-bapak atau calon bapak ya. Nah, kebiasaan apa yang paling sering kalian lakukan yang sudah kita jelaskan tadi ya, atau mungkin ada kebiasaan yang menurut kalian ada pengaruhnya? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa like ya, share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kamu ya, atau seperjuangan, mungkin perjuangan garis 2, atau ke tetangga boleh ya. Nah, jangan lupa subscribe channel ini untuk informasi kesehatan penting lainnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis ya. Sperma sehat, istri senang, salam sehat, sampai jumpa.